Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat datang kembali pada mata pelajaran biologi di mana hari ini kita akan bahas bab 2 yaitu transport pada membran. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan transport pasif, di mana transport pasif itu adalah suatu transport pada membran yang tidak membutuhkan energi. Nah, kenapa kok tidak membutuhkan energi? Karena konsentrasi zatnya berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Karena dia menuruni gradien konsentrasi di mana tidak membutuhkan energi, sehingga dia disebut dengan transport pasif. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari bahwa transport pasif dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut dengan difusi dan ada juga yang disebut dengan osmosis. Apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan keduanya adalah siapa yang berpindah. Kalau difusi, yang berpindah adalah, masih ingat? Ya, kalau difusi yang berpindah adalah zat terlarut, sedangkan kalau osmosis yang berpindah adalah zat pelarut. Nah, hari ini kita akan pelajari transport pada membran yang kedua, yaitu transport aktif. Sehingga hari ini kita akan membahas secara rinci lagi terkait dengan mengapa dia disebut dengan transport aktif, bagaimana peristiwa transport aktif itu, dan apa saja contoh dari transport aktif. Ayo kita sama-sama belajar. Transport aktif berasal dari kata aktif, berarti dia menggunakan atau membutuhkan energi. Jadi pengertian kata aktif di sini artinya adalah dia menggunakan atau membutuhkan energi, di mana dia secara aktif mengangkut molekul ke mana diperlukan. Nah, mengapa kok dia membutuhkan energi? Karena dia nanti akan memindahkan zat dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Kalau kemarin transport pasif, dikatakan transport pasif karena dia tidak membutuhkan energi. Kenapa kok tidak membutuhkan energi? Karena pada transport pasif konsentrasinya atau zatnya berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Sedangkan kalau transport aktif yang berpindah adalah zat dari konsentrasi rendah ke tinggi. Jadi kata kunci untuk transport aktif adalah perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Contoh yang pertama dari transport aktif adalah pompa protein atau pompa ion Na+ dan K+, atau biasanya lebih sederhana dia dikatakan sebagai pompa Na dan K. Maka pada peristiwa ini akan melibatkan ion A+ dan K+. Kalau kalian lihat di gambar ini, bagian ini masih ingatkah kalian ada bagian yang seperti kepala dan bagian kaki? Bagian kepala dan kaki ini adalah bagian membran sel. Jadi bagian ini adalah bagian membran sel. Nah, kalau ini adalah membran sel, maka salah satu adalah bagian luar dan salah satu adalah bagian dalam. Di sini bagian luar adalah bagian yang berwarna biru. Ini adalah bagian luar dari sel. Sedangkan warna kuning atau oranye ini adalah inside of cell atau bagian dalam dari sel. Nah, dikatakan di sini bahwa K+ di dalam sel lebih tinggi daripada di luar sel. Jadi K+ di dalam sel lebih tinggi daripada di luar sel. Kalau kalian lihat, K+ di sini yang berwarna hijau. Sedangkan Na+ yang berwarna kuning. Kalau kalian lihat gambar ini, yang berwarna hijau lebih banyak berada di dalam sel daripada di luar sel.
Di dalam sel di sini digambarkan ada total 6 K+, sedangkan di luar sel hanya ada 4 K+. Nah, kalau kemarin kita membahas transport pasif, yang bergerak adalah zat dari konsentrasi tinggi ke rendah, sedangkan kalau transport aktif justru kebalikannya, dari rendah ke tinggi. Karena yang di luar sel lebih rendah daripada di dalam sel, maka K+ itu selalu berpindah ke dalam, walaupun di dalam itu sudah sangat tinggi. Jadi, sebagaimana yang kita pelajari tadi, kita mempelajari tentang transport aktif, di mana pengertian aktif itu tadi adalah membutuhkan energi. Karena dia membutuhkan energi, maka dia disebut dengan transport aktif. Mengapa kok dia membutuhkan energi? Karena adanya perpindahan zat dari konsentrasi yang masih ingat tadi, dari konsentrasi yang rendah menuju ke tinggi. Jadi transport aktif membutuhkan energi. Jadi transport aktif membutuhkan energi karena adanya perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke tinggi. Nah, yang pertama tadi, contoh dari transport aktif yang pertama adalah pompa protein atau yang biasanya disebut dengan pompa Na+ dan K+. Nah, di sini Ibu akan menggambar sel. Nah, misalnya ini sel ya, Nak. Ini adalah sel di mana tadi dikatakan bahwa di dalam sel yang lebih tinggi konsentrasinya adalah K+. Jadi Ibu gambar K+ di sini banyak. Nah, di luar sel lebih sedikit. Nah, sedangkan di luar sel yang lebih tinggi adalah Na+. Sehingga Ibu tuliskan di sini bahwa di luar sel yang lebih tinggi adalah Na+. Apakah di dalam sel ada Na+? Ada, tapi Na+-nya hanya sedikit. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana Na dan K ini bisa keluar masuk di sel. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari adalah terkait dengan K dulu ya, Nak ya. Apa yang terjadi pada ion K+? Yang terjadi pada ion K+ adalah K+ di dalam itu tinggi, di luar itu rendah. Namun karena transport aktif adalah perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke tinggi, maka K+ yang ada di luar ini walaupun hanya sedikit, dia harus terus-menerus masuk ke dalam sel. Jadi K dari luar sel, di mana dari luar sel itu konsentrasinya rendah, berpindah ke dalam sel. Padahal di dalam sel itu konsentrasi K itu tinggi. Nah, lalu apa yang terjadi pada Na? Yang terjadi pada Na adalah kalau kalian lihat Na di dalam lebih tinggi daripada Na di luar atau Na di luar lebih tinggi daripada di dalam? Nah, Na di luar ini lebih tinggi daripada di dalam. Di dalam itu cuma 3, di luar ini ada 5 kalau di gambar ini. Diibaratkannya seperti ini. Balik lagi, karena yang dikatakan transport aktif adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah, maka Na di dalam ini walaupun sedikit, dia harus terus-menerus dikeluarkan. Sehingga Na+ dari dalam sel walaupun di dalam konsentrasinya rendah, dia harus dipindahkan terus. Kemana? Keluar sel.
Padahal di luar sel itu konsentrasinya adalah sudah tinggi. Jadi balik lagi ke pengertian awal dari transport aktif adalah perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke tinggi. Maka yang berpindah adalah yang dari rendah ke tinggi. Nah, kenapa demikian? Sekarang coba kita berlogika gini ya nak. K plus itu kan di dalam tinggi, tapi di luar itu rendah. Kenapa? Kok yang dari luar harus terus-menerus masuk? Menurut kalian kenapa nak? Kalau kalian sudah punya, tapi kenapa kok harus terus-menerus masuk? Harus terus-menerus ada? Berarti karena yang di dalam bisa habis, karena terus-menerus dibutuhkan, sehingga walaupun di luar itu sedikit terus-menerus diambil, supaya apa? Supaya yang dalam tidak habis. Nah, kebalikannya kalau Na di dalam itu sudah sedikit, di luar itu sudah banyak. Kenapa yang di dalam sedikit ini harus terus-menerus keluar? Karena yang di dalam walaupun sedikit, dia mungkin bisa membahayakan bagi sel atau dia terus-menerus dihasilkan, sehingga kalau terlalu banyak akan membahayakan bagi sel, sehingga yang terjadi adalah Na dari dalam justru harus keluar. Jadi kenapa kok dia dari rendah ke tinggi? Karena berhubungan dengan fungsinya masing-masing. Untuk membantu kalian memahami terkait dengan transport ion atau pompa NaK, maka Ibu sudah menyiapkan video di e-learning. Silakan nanti kalian buka. Di sini ada video yang berjudul sodium potasium pump. Bu, ini kok sodium potasium padahal tadi NaK. Jadi sodium itu Na, sedangkan K adalah potasium. Jadi ini adalah bahasa Inggris untuk NaK ya. Nah, di video ini kalian ditunjukkan ada membran sel. Di mana membran sel ini, masih ingat ya, mempunyai struktur fosfolipid bilayer sebanyak 2 sehingga namanya fosfolipid bilayer. Di antara fosfolipid bilayer itu ada protein yang memanjang dari atas ke bawah. Masih ingat nama proteinnya? Nama proteinnya adalah protein integral. Jadi protein integral inilah yang membuat transport aktif bisa terjadi pada pompa NaK. Nah, untuk membuka menutup pompa NaK atau protein integralnya inilah yang membutuhkan energi. Karenanya dikatakan bahwa transport aktif itu membutuhkan energi. Sebagaimana yang Ibu jelaskan tadi, bahwa K plus di dalam lebih tinggi daripada K plus di luar. Kebalikannya, Na di luar lebih tinggi daripada Na di dalam. Tapi walaupun demikian, K yang sedikit ini harus terus-menerus maju masuk ke dalam dan Na harus terus-menerus keluar. Ibu pause dulu di sana. Nah, di sini kalau kalian lihat Na yang sudah sedikit di dalam sel ini akan dibawa keluar. Tapi kalau kalian lihat bentuk ujung dari protein integral ini seperti menutup. Sehingga untuk memudahkannya maka dibutuhkan ATP. Apa itu ATP? ATP adalah adenosin trifosfat. Jadi di sini kalian lihat ada ATP trifosfat, berarti fosfatnya ada 3. Apa yang dilakukan oleh ATP ini atau apa sih ATP ini? ATP ini adalah bentuk energi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi energi kita adalah berupa ATP. Untuk membuka tutup dari protein inilah yang membutuhkan ATP. Nanti ATP akan memberikan P-nya. Nah, kalau kalian lihat ada P yang menempel, saat inilah ada energi yang terbentuk sehingga pompanya akan terbuka. Nah, kalau kalian lihat sekarang pompanya sudah terbuka bagian atasnya sehingga Na dari dalam bisa keluar. Kebalikannya, kalau kalian perhatikan lebih lanjut, maka yang awalnya bagian bawah ini menutup, maka K dari luar akan masuk ke dalam pompa NaK. Lalu energi inilah yang saat terlepas kembali membuat protein atau pompa yang bawahnya awalnya menutup sekarang terbuka kembali sehingga
K dari luar akan masuk ke dalam. Jadi mengapa kok butuh energi? Karena kita butuh membuka menutup pompanya ini, Nak. Pompanya berupa protein. Protein ini untuk membuka dan menutup membutuhkan ATP. Itulah sebabnya transport aktif dikatakan aktif karena membutuhkan energi. Jadi kalau kita tambahkan di sini, mengapa transport aktif itu butuh energi? Energi digunakan untuk membuka dan menutupnya pompa Na dan K. Jadi kenapa kok butuh energi dari berkonsentrasi rendah ke tinggi? Karena kita butuh energi untuk membuka menutupnya pompa NaK. Lalu yang kedua, masih ingatkah kalian tadi Ibu menjelaskan? Kenapa K itu, Nak, di luar itu rendah, K di dalam itu tinggi. Kenapa kok K itu harus masuk? Tadi penjelasannya adalah karena terus-menerus dibutuhkan, dipakai, sehingga dari luar harus terus-menerus masuk ke dalam. Kebalikannya, kalau Na itu di dalam rendah, sedangkan Na di luar itu tinggi. Tapi kenapa Na itu harus terus-menerus keluar? Karena dia terus-menerus diproduksi. Kalau tidak dibuang, maka mungkin akan membahayakan bagi sel itu. Karenanya dia harus dikeluarkan. Contoh yang kedua dari transport aktif adalah peristiwa endositosis. Endositosis itu adalah mengambil material besar ke dalam sel. Berasal dari kata endo, artinya adalah dalam. Sito artinya adalah sel. Endositosis berarti mengambil sesuatu dari luar sel akan dimasukkan ke dalam sel. Dan dalam peristiwa ini karena termasuk transport aktif, otomatis pasti membutuhkan energi. Di mana dalam peristiwa ini membran sel ini yang berwarna kuning di sini ini akan melipat. Nah, melipat ke bagian dalam sehingga akan mengelilingi apa yang akan dimasukkan ini. Nanti dia akan membentuk vakuola makanan dan akan mencerna makanan. Peristiwa ini adalah yang terjadi pada sel darah putih saat memakan bakteri. Jadi kalau kalian lihat gambar di sebelah kanan ini, membran selnya akan melekuk ke dalam sehingga makanan dari luar atau zat yang berasal dari luar akan masuk ke dalam. Di sini akan diulangi lagi videonya, di mana zat dari luar akan masuk ke dalam dengan cara apa? Dengan cara membran selnya melipat mengelilingi partikel. Nah, endositosis sendiri itu dibagi menjadi dua. Nah, ada yang disebut dengan fagositosis dan nanti ada yang disebut dengan pinositosis. Apa fagositosis ini? Adalah sel menelan partikel dengan cara menyelubungi partikel dengan pseudopodia dan mengemasnya dalam kantong selaput membran yang cukup besar yang biasanya disebut dengan vakuola. Nah, secara mudah untuk mempelajarinya adalah kalau kita membahas tentang fagositosis itu memakan. Berarti yang masuk adalah zat padat. Jadi kalau yang masuk adalah zat padat disebut dengan fagositosis.
Sedangkan kalau yang masuk adalah zat cair atau zat terlarut, maka namanya adalah pinositosis, yaitu sel meneguk semua zat terlarut. Biasanya kalau tadi seperti memakan, maka di sini seperti meminum. Yang diminum adalah zat terlarut atau berupa cairan. Nah, sehingga kalau kalian lihat di gambar ini adalah cairan. Sama peristiwanya, maka apa yang akan terjadi? Membran sel akan melekuk ke dalam supaya cairannya masuk. Kalau cairannya nanti sudah masuk, maka yang terjadi adalah dia akan dibentuk menjadi vesicle, atau tadi di slide sebelumnya seperti bentuk vakuola, tapi kalau di sini dikatakan sebagai vesicle agar cairan dari luar tadi bisa terbungkus saat masuk ke dalam. Nah, di e-learning Ibu juga sudah mencantumkan video yang terkait dengan endositosis dan eksositosis. Jadi kalian bisa play videonya dan kalian bisa melihat penjelasan terkait dengan endositosis dan eksositosis. Kalau kalian lihat di sini, ini ada seperti bakteri. Nah, bakteri ini akan masuk ke dalam sel, atau ini adalah zat padat yang akan masuk ke dalam sel. Maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah membran sel akan melipat ke dalam dan nanti akan diselubungi. Saat sudah diselubungi, maka dia akan bisa masuk ke dalam sel. Sebagaimana yang Ibu katakan bahwa endositosis itu ada dua. Ada fagositosis dan ada pinositosis. Kalau endositosis yang masuk adalah zat padat. Ini adalah contoh dari endositosis, di mana sekarang zat padatnya sudah masuk ke dalam wujud vakuola. Kalau pinositosis yang masuk adalah berupa liquid atau cair. Kita akan merangkum apa yang tadi kita pelajari, contoh lain dari transport aktif selain pompa ion atau pompa NaK. Yang kedua, contoh dari transport aktif adalah yang disebut dengan endositosis. Endositosis masih ingat berasal dari kata endo, artinya adalah dalam, sito artinya sel. Berarti endositosis adalah memasukkan partikel dari luar ke dalam sel. Dengan bantuan siapa tadi? Dengan bantuan membran sel. Nah, tadi Ibu katakan bahwa kalau endositosis itu misalnya ada zat yang ada di luar sel, maka apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan adalah sel ini akan menyelubungi dengan cara melekukkan bagian dari membran selnya, sehingga zat dari luar akan masuk ke dalam. Kalau zat dari luar sudah masuk ke dalam, maka dia akan dibentuk menjadi vakuola. Jadi zatnya itu tersimpan dalam vakuola atau dalam vesicle. Nah, tadi kita juga sudah mempelajari bahwa endositosis itu ada dua jenis endositosis. Yang pertama disebut dengan fagositosis dan yang kedua ada yang disebut dengan pinositosis. Apa perbedaan antara fagositosis dan pinositosis tadi? Kalau fagositosis, maka yang masuk adalah berupa zat padat, sedangkan pinositosis yang masuk adalah berupa zat terlarut atau cair. Jadi kalau fagositosis tadi dikatakan memakan, kalau pinositosis tadi seperti meminum. Ini contoh aja ya nak, walaupun dia tidak minum. Selanjutnya ada yang disebut dengan eksositosis. Jadi kalau tadi ada yang disebut dengan
endositosis, sekarang ada yang disebut dengan eksositosis. Berasal dari kata ekso itu artinya adalah luar, sito sel. Maka artinya adalah memaksakan material keluar dari sel. Jadi kalau tadi masuk, sekarang keluar. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah dari dalam, dia akan dikeluarkan. Nah, maka bagian dalam ini akan menyatu dengan membran sel sehingga yang di dalamnya ini bisa keluar dari sel. Nah, dengan cara apa? Membran menyelubungi material. Jadi ini kan ada membrannya bersatu dengan membran sel lalu dikeluarkan. Contohnya adalah apa? Saat hormon itu dikeluarkan dari tubuhmu. Nah, atau pada gambar ini adalah euglena yang sedang mengeluarkan sisa ekskresinya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada bintik-bintik kecil yang dikeluarkan dari tubuhnya. Nah, jadi pengertian endositosis adalah memasukkan sesuatu dari luar ke dalam. Kalau eksositosis adalah mengeluarkan sesuatu dari dalam ke luar. Dengan cara apa? Sama-sama melibatkan membran sel. Kan pada eksositosis, di sini misalnya ada vesikel, maka vesikelnya akan menyatu dengan membran sel dan akan mengeluarkan isinya keluar. Jadi endo masuk, ekso keluar. Nah, contoh yang ketiga dari transport aktif adalah eksositosis. Berasal dari kata ekso artinya luar, sito artinya adalah sel. Maka eksositosis adalah mengeluarkan partikel dari dalam ke luar. Dengan bantuan siapa? Otomatis dengan bantuan membran plasma juga. Bagaimana peristiwanya? Jadi kalau digambarkan eksositosis yang awalnya di dalam sel, maka dia akan bergabung dengan membran sel. Jadi ini biasanya dilingkupi dengan suatu vesikel, maka vesikelnya ini akan bergabung dengan bagian membran selnya. Nanti bagian ini akan melekuk keluar seperti ini, sehingga yang awalnya di dalam nanti akan keluar. Kalau sudah keluar, maka membran selnya akan kembali ke bentuk semula. Nah, sekarang kita akan merangkum tentang apa yang kita pelajari hari ini. Yang kita pelajari hari ini adalah transport aktif. Nah, tadi kita pelajari bahwa kata aktif sendiri dikatakan bahwa dia membutuhkan energi. Jadi transport aktif pastinya dia membutuhkan energi. Kenapa kok membutuhkan energi? Karena nanti zatnya berpindah dari konsentrasi yang rendah ke tinggi. Nah, kenapa kok tadi melibatkan energi? Masih ingat energinya digunakan untuk membuka menutupnya protein yang digunakan sebagai pompa. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali contoh dari transport aktif. Contoh pertama dari transport aktif tadi ada yang disebut dengan pompa Na dan K. Na tadi di dalam lebih rendah, sedangkan di luar dia lebih tinggi. Kalau K dia di dalam lebih tinggi, di luar dia lebih rendah. Tapi karena yang dikatakan dengan transport aktif adalah berpindah dari rendah ke tinggi, maka Na itu walaupun di dalam itu rendah, dia harus terus-menerus keluar. Kenapa tadi kok dia harus keluar? Karena dia terus-menerus dihasilkan. Kalau terlalu banyak di dalam membahayakan, maka dia harus dibuang.
Kalaukah di dalam itu tinggi, di luar rendah, tapi yang di luar ini harus terus-menerus masuk. Kenapa? Karena K ini terus-menerus dibutuhkan. Sehingga dari luar walaupun sedikit, dia harus terus-menerus masuk. Contoh kedua dari transport aktif adalah yang disebut dengan endositosis. Endositosis berasal dari kata endo, masuk. Berarti endositosis adalah memasukkan sesuatu dari luar ke dalam. Yang ketiga adalah yang disebut dengan eksositosis. Berasal dari kata exo yang artinya adalah luar, maka eksositosis adalah mengeluarkan sesuatu dari dalam ke luar dari sel. Demikian penjelasan Ibu terkait dengan transport aktif. Selesailah video ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pelajaran biologi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.